Suryadi dengan NIM 2002080006. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Kimia. Oke, pada hari ini dan kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran fisika tentang osilasi. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Sebetulnya apa sih osilasi? Osilasi itu merupakan gerak bolak-balik suatu benda yang terjadi secara periodik dan berkala, yang dimana gerak benda tersebut terjadi secara berulang pada selama waktu tertentu. Jadi gerakan osilasi itu merupakan gerakan benda yang terjadi secara berulang pada selama waktu tertentu, dimana setelah waktu tertentu benda tersebut akan berhenti atau kembali pada titik setimbangnya. Osilasi mekanis sering dikatakan bahwasanya sinonim atau persamaan dari getaran, di mana getaran ini merupakan gerakan yang terjadi di sekitar titik setimbang. Selanjutnya itu ada contoh peristiwa osilasi atau getaran. Yang pertama itu bergeraknya suspensi kendaraan, di mana suspensi ini mempengaruhi pada daya kemampuan keselamatan pada kendaraan, di mana suspensi ini berfungsi untuk meredakan tekanan yang dihasilkan dari permukaan jalan, seperti ketika melewati polisi tidur, jalan berlubang, maupun jalan tidak rata dan berbatu. Suspensi akan mengayun ke atas dan ke bawah untuk meredam getaran pada bodi sehingga tidak terasa sampai kabin. Contoh kedua yaitu ayunan tangan saat berjalan. Saat kita berjalan, secara tidak sadar itu tangan kita itu akan bergerak ke depan dan ke belakang, sehingga saat tangan kita bergerak ke depan dan ke belakang maka akan menghasilkan suatu getaran. Contoh yang ketiga itu ada pergerakan pohon yang dikarenakan tiupan angin, di mana saat pohon tertiup angin maka daun-daunnya itu akan bergerak sesuai dengan arah angin. Jika arah anginnya itu dari depan maka daun akan bergoyang dari depan ke belakang, sedangkan jika angin berasal dari samping maka daun itu akan bergerak dari samping kanan ke samping kiri sehingga akan menghasilkan suatu getaran. Yang keempat itu ada pergerakan dari ayunan bandul. Ketika suatu beban dalam bandul ditarik kemudian dilepaskan, maka bandul ini akan bergerak dari titik pertama ke titik selanjutnya, sehingga saat bandul bergerak dari titik kedua menuju ke titik pertama lagi maka akan menghasilkan satu getaran. Yang kelima itu ada pergerakan saat bermain ayunan. Selanjutnya ada konsep getaran dengan bandul. Berdasarkan gambar di atas, bahwasanya jika batu berada di posisi A, batu akan bergerak menuju posisi B, dilanjutkan ke titik C. Ketika di titik B dan dilanjutkan ke titik A, begitu seterusnya. Semakin lama, simpangan AB atau BC akan semakin kecil sehingga berhenti. Pada gambar di atas, titik B merupakan titik setimbangnya. Dikatakan setimbang karena pada titik tersebut benda tidak mengalami gaya luar atau dalam keadaan diam, di mana saat batu melintasi A, lalu ke titik B, lalu ke titik C, lalu dari titik C kembali ke titik B dan kembali lagi ke titik A, merupakan lintasan yang ditempuh oleh satu getaran, di mana getaran dapat dilihat dari batu yang diikat dengan tali yang diayunkan. Setiap benda yang melakukan gerak bolak-balik di sekitar titik setimbangnya dikatakan getaran. Baik, selanjutnya itu ada parameter getaran, di mana parameter ini merupakan ukuran suatu keadaan secara relatif. Dalam pembahasan getaran, parameternya terbagi menjadi 3, yaitu ada amplitudo, periode, dan frekuensi, di mana amplitudo ini merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Yang kedua itu ada periode, di mana periode ini merupakan waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami atau menghasilkan satu kali getaran. Yang ketiga ada frekuensi, di mana frekuensi ini merupakan jumlah getaran yang dihasilkan dalam waktu 1 detik. Yang selanjutnya itu yaitu cara mengetahui amplitudo. Berdasarkan gambar di sampingnya, kita dapat lihat bahwasanya ada bandul
yang telah diketahui tiga titiknya, yaitu ada titik C, A, B, di mana pada saat beban berada di titik C atau B, maka simpangannya merupakan simpangan maksimum dikarenakan jaraknya itu jarak yang paling jauh. Sedangkan saat benda di titik setimbangnya yaitu titik A, simpangannya minimum yaitu sama dengan 0. Karena kenapa dikatakan 0? Karena A ini dia kan di titik setimbang di mana dia tidak mengalami gaya luar, makanya dia bernilai 0. Di mana dan juga pada gambar di samping amplitudo getarannya yaitu di BA atau BC. Dapat kita lihat di gambar itu antara titik C ke titik A itu merupakan simpangannya. Jadi getaran amplitudo ini lama-kelamaan akan semakin kecil dikarenakan beban bergerak dan juga dikarenakan beban ini mempunyai berat atau ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Selanjutnya itu ada hubungan dan cara menghitung antara periode dan frekuensi. Yang pertama itu cara menghitung periode, di mana rumus periode itu merupakan T besar yang merupakan lambang periode sama dengan T kecil yang merupakan lambang waktu per N, di mana N itu merupakan jumlah getaran. Lalu yang kedua itu ada rumus frekuensi, di mana rumusnya yaitu F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi dengan satuan Hz, N merupakan jumlah getaran, dan T merupakan sekon atau waktu. Sehingga hubungan antara periode dan frekuensi dapat dituliskan dalam bentuk matematika sebagai berikut, di mana T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Yang selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, suatu pegas melakukan 100 getaran dalam waktu 0,25 menit. Frekuensi getaran adalah. Yang pertama itu cara menjawabnya kita harus menuliskan apa saja yang diketahui, yaitu N merupakan 100 getaran, T merupakan 0,25 menit atau setara dengan 15 sekon. Dari mana kita mendapatkan 15 sekon? Dikarenakan 1 dibagi 0,25 itu merupakan 4, sedangkan 1 menit itu merupakan 60 detik. Jadi 60 itu kita bagi 4 menjadi 15 sekon. Lalu langkahnya yang pertama itu kita masukkan rumusnya, yaitu F sama dengan N per T, di mana F sama dengan kita masukkan jumlah getarannya yang itu 100 per 15 sekon, yaitu waktunya sama dengan 6,7 Hz. Yang kedua, sebuah benda bergetar 50 kali dalam waktu 2 sekon. Berapakah frekuensi dan periode benda tersebut? Yang pertama, kita buat terlebih dahulu apa saja yang diketahui, yaitu ada N sama dengan 50 getaran, T sama dengan 2 sekon. Yang ditanya itu F dan T, di mana frekuensi atau periode. Yang pertama itu, karena dalam waktu 2 sekon terjadi 50 kali getaran, maka dalam 1 sekon itu dapat kita hasilkan 25 kali getaran. Jadi, frekuensi getarannya adalah 25 Hz sesuai dengan pengertiannya bahwasanya frekuensi itu merupakan banyaknya jumlah getaran dalam waktu 1 detik atau 1 sekon. Lalu kita masuk ke dalam rumus periode, di mana T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 25, yaitu sama dengan 0,04 sekon. Untuk soal ketiga, yaitu di sini ada gambar bandul beserta titiknya. Di sini pertanyaannya yaitu waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A ke B, dari B ke C, dari C ke B, dari B ke A adalah 2 sekon dengan jarak A sampai C sama dengan 6 cm. Berapakah frekuensi dan amplitudo getaran bandul tersebut? Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama itu kita harus mengetahui apa saja yang sudah ada di soal. Seperti gerakan dari A ke B, B ke C, C ke B, dan B ke A merupakan satu getaran. Jadi dapat kita tulis N sama dengan 1. Lalu T atau waktu sama dengan 2 sekon. Jarak antara A sampai C itu merupakan 6 cm. Jadi yang pertama itu kita akan mencari frekuensinya terlebih dahulu.
Yang pertama itu kita akan memasukkan rumus frekuensi, yaitu F sama dengan N per T, F sama dengan 1/2. Hasilnya sama dengan 0,5 Hz atau 0,5 Hz. Yang kedua itu amplitudo atau jarak terjauh dari titik kesetimbangan, di mana amplitudo sama dengan jarak A ke B. Lalu kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu A sama dengan 1/2 dikali jarak A ke B. Jadi A sama dengan 1/2 dikali 6 cm, A sama dengan 3 cm. Dimana berdasarkan pengertiannya bahwasannya itu amplitudo itu merupakan simpangan terjauh dari titik kesetimbangannya. Dimana dalam proses ini titik kesetimbangannya itu yaitu B. Jadi proses terjauhnya itu di antara B ke A atau B ke C. Nah, sampai sini materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mungkin dengan ini adik-adik sudah sedikit memahami tentang materi osilasi. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi adik-adik sekalian. Untuk adik-adik, apabila ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham